kali ini Keren juga melaksanakan Techminar yang bertemakan IT Sector is the Next Dream Job. Meningkatnya perkembangan dan penggunaan teknologi di Indonesia telah membuka peluang kerja di bidang IT seluas-luasnya. Sektor IT diproyeksikan sebagai bidang primadona seiring dengan rencana transformasi digital yang dicanangkan pemerintah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada tim Green Indonesia yang telah mengundang saya. Pada siang hari ini saya akan sharing tentang profesi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, why IT matters and how to be part of it. Baik, untuk agenda presentasi saya ada 3 topik. Yang pertama adalah Industry 4.0 at a glance. Bagaimana teknologi informasi bisa mentransformasi industri dan inovasi seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian bagaimana dengan profesi teknologi informasi di dunia. Dan yang ketiga adalah profesi bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 4 kali terjadinya revolusi industri. Dimulai di First Revolution tahun 1765, ini ditandai dengan adanya mekanisasi. Jadi ada transisi dari pekerjaan yang dilakukan dengan tangan menjadi pekerjaan yang dilakukan dengan mesin, diinisiasi dengan penemuan mesin uap. Kemudian ini terus berkembang menuju ke mass production di revolusi industri kedua. Hal ini ditandai dengan adanya pembangunan jaringan transportasi, pada waktu itu adalah rel kereta api, kemudian jaringan telegraf untuk komunikasi, dan elektrifikasi. Kemudian ini terus berlanjut di revolusi industri ketiga, mulai tahun 1969, di mana pada waktu itu teknologi informasi sudah mulai masuk ke berbagai bidang industri yang diawali dari industri manufaktur, pertahanan, dan keamanan. Dan ini perkembangannya semakin pesat sampai kita pada revolusi industri keempat yang sudah mulai kita rasakan. Dan ini ditandai dengan berbagai macam teknologi cerdas yang sudah ditemukan dan bahkan sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada teknologi Internet of Things, Artificial Intelligence, kemudian Cloud, Cyber Physical Systems, dan lain-lain. Baik, untuk revolusi industri ini sendiri, karakteristiknya adalah adanya konvergensi antara bidang physical, digital, dan biological. Jadi di sini ada otomasi, connection. Jadi pekerjaan yang pertumbuhannya paling pesat dari data LinkedIn ini juga bulan November 2020, itu pertama online specialist, karena kita sekarang dipaksa untuk transformasi ke bidang online, terutama dengan adanya pandemi yang kita rasakan sekarang. Kemudian ada Oracle Specialist, ini untuk manajemen data, Python developer yang terkait dengan data science. Lalu berikutnya, saat ini kita semua menggunakan berbagai macam aplikasi. Nah, beberapa pekerjaan yang terlibat dalam pengembangan aplikasi itu pertama misalnya user interface designer, kemudian Java specialist, dan application developer. Kemudian kalau data dari Indeed, ini di awal tahun 2020, 10 pekerjaan di bidang teknologi informasi, ini bisa dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama yang berhubungan dengan software engineering, atau rekayasa pengembangan software, termasuk di dalamnya sistem informasi, lalu aplikasi, kemudian yang berhubungan dengan manajemen data, dan arsitektur enterprise, atau enterprise architecture. Baik, bagaimana dengan di Indonesia? Untuk di Indonesia sendiri, sektor teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu emerging jobs yang paling banyak diminati. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di sini adalah adanya booming e-marketplace dan e-commerce, kemudian ekspansi dan pertumbuhan ride-hailing application seperti Gojek, Grab, dan aplikasi berbasis sharing ekonomi lainnya. Kemudian Indonesia juga menjadi inkubasi bagi banyak startup. Seperti yang bisa disaksikan di gambar yang paling kanan, lowongan kerja yang paling banyak dicari ini semuanya berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dan berikutnya adalah pada
telemedicine, termasuk juga sistem e-health lainnya. Dan ini juga mempercepat pertumbuhan pekerjaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dari sejumlah berita, kita bisa membaca bahwa Indonesia itu darurat tenaga programmer, kemudian kekurangan bakat cyber security, dan juga kekurangan SDM di bidang teknologi informasi lainnya. Padahal seperti yang kita ketahui, program studi bidang teknologi informasi, baik teknik informatika, sistem informasi, ataupun manajemen informatika itu sangat banyak di Indonesia. Tapi kenapa justru masih banyak perusahaan yang kekurangan tenaga kerja handal di bidang teknologi informasi? Nanti akan kita lihat. Baik, sebelumnya bidang pekerjaan di Indonesia awalnya itu dibagi 4. Nah, kelompok software ini yang pekerjaan untuk membangun software, termasuk di dalamnya manajemen data. Lalu kelompok hardware, ini yang berkaitan dengan teknisi, kemudian pemeliharaan hardware. Lalu kelompok 3 adalah kelompok operasional sistem informasi, ada operator EDP, ada sistem administrator, dan ada MIS director. Dan yang keempat adalah kelompok IT Business Development. Ini adalah pekerjaan yang terkait dengan pengembangan bisnis di bidang teknologi informasi. Industri yang sekarang itu perubahannya lebih ke 3 poin yang menurut saya nanti jadi topik utama sebagai bahan pembelajaran atau persiapan terjun ke dunia industri. Nah, yang pertama itu automation, integration, dan visualization. Jadi industri IT sekarang ini menurut saya ini adalah bagaimana kita bisa melihat. Yang pertama adalah misalnya keajaiban dari Internet of Things. Nah, kita melihat bahwa benda-benda yang dulunya mati ya, seperti AC, TV, atau mobil, itu kan dulunya hanya benda mati. Kalau tidak ada orang di dalamnya, tidak bisa kita hidupkan gitu. Nah, saat ini kita bisa kontrol jarak jauh. Nah, itu ada automation. Harus ada integration-nya juga antara koneksi dan satu koneksi dari satu cabang ke satu cabang lainnya. Dan yang paling penting, bagaimana semua itu diproses menjadi sebuah visualisasi data yang menarik. Diproses menjadi data atau dashboard yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan. Nah, itu jadi salah satu revolusi industri terbesar adalah automation, integration, and visualization. Nah, contohnya adalah smart home. Smart home sekarang ini mungkin belum semua dari kita menggunakan smart home, tapi di Amerika dan di Eropa hampir semua apartemen sudah menggunakan smart home, di mana kita bisa mengontrol pencahayaan, kita mengontrol keamanan lewat CCTV, itu dari genggaman kita semua. Itu dari genggaman kita lewat sebuah aplikasi mobile. Nah, salah satu yang menarik dari integrasi adalah bagaimana kita bisa menggunakan data dari third party. Kita bisa menggunakan data dari third party, contohnya kita menggunakan dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, atau dari LinkedIn, dan berbagai macam platform, Google, segala macam. Kita bisa profiling datanya dari situ. Kita bisa login menggunakan data yang sudah ada. Kita juga bisa kembangkan lagi datanya. Nah, biasanya untuk memproses data-data seperti itu, atau data visualization itu nanti khusus nanti oleh posisi-posisi di business intelligence atau data scientist yang tadi Ibu Ira sampaikan. Perubahan selanjutnya dari revolutionary industry yang saya lihat saat ini adalah new workplace, jadi tempat kerja yang baru. Jadi di masa pandemi ini kita mengenal yang namanya working from home gitu ya. Kita mengenal yang namanya stay at home, bagaimana kerja di dalam rumah atau kerja di mana saja istilahnya, tapi tetap terkoneksi, tetap bisa berkolaborasi. Menurut Kantar Indonesia, dia mengeluarkan sebuah data yang menarik. Di sini Kantar menyampaikan bahwa nearly 80% Indonesia, hampir 80% Indonesia menghabiskan waktunya di rumah saat ini. Ada yang menghabiskan waktunya di rumah tuh hampir 80% saat ini gara-gara pandemi gitu. Kalau saya hanya menyampaikan saja secara industri ini kita sangat membutuhkan ini gitu. Kita sangat membutuhkan ini. Mobile engineer karena sekarang semua sangat mobility ya, kita harus bisa di mana saja, kita harus bisa cepat gitu. Sekarang itu kita sudah tidak ada lagi agenda untuk ketemu dengan orang, berbicara lebih lama dengan orang seperti dulu gitu. Seperti sebelum-sebelumnya itu kita sudah tidak ada lagi. Jadi mobile engineer ini sangat besar kebutuhannya sekarang. Demand-nya sangat besar. Software engineer juga sangat besar karena mobile kan pada prinsipnya dia mengkonsum data dari
back-end ya, mau itu web aplikasi atau desktop aplikasi. Dengan meningkatnya digital, meningkat juga fraud, meningkat juga kecurangan, pencurian, dan hacking. Gitu. Maka security engineer muncullah demand untuk security engineer, kebutuhan untuk security engineer. Bagaimana dia bisa mengamankan data dan sebagainya. Yang terakhir ya data scientist. Nah, karena begitu tingkat penggunaannya besar, trafficnya besar, demand-nya juga besar, harus ada profesi, harus ada divisi atau departemen atau orang-orang yang dapat memprofiling sebuah data menjadi sebuah informasi, di mana informasi itu nanti jadi satu kebijakan. Nah, mungkin ini yang harus kita campaignkan juga bersama. Mungkin pemerintah juga sangat butuh ini, saya rasa. Pemerintah Indonesia itu sangat butuh data scientist, gitu, sangat butuh big data. Gimana kita sampaikan bagaimana soal jumlah kemiskinan ini? Karena kalau kita lihat data dari BPS, Badan Pusat Statistik, itu sangat tidak transparan dan tidak bisa kita konsum. Gitu. Seharusnya di industri sekarang ini pemerintah juga membuka data-data yang lebih banyak lagi. Mungkin sekarang sudah ada beberapa, tapi lebih banyak lagi supaya kita bisa konsum. Nah, selanjutnya yang non-teknologi ini ada yang sangat menarik gitu ya, yaitu UX designer and researcher, graphic designer, dan digital marketer. Nah, di Amerika sendiri dan di Eropa, yang namanya UX designer itu dia sudah dapat salary ya, yang senior itu 1 miliar lebih dalam 1 tahun. Gitu. Mudah-mudahan di Indonesia kita bisa melakukan itu. Tapi yang output-nya tuh sangat benar gitu. Output yang dihasilkan dari UX designer-nya tuh sangat tepat. Bagaimana membuat proses aplikasi yang tepat. Graphic designer saat ini kita juga tidak bisa lepas dari orang-orang graphic designer. Semua kita butuh konten yang bagus. Otomatis harus ada sentuhan seni dari orang-orang grafik yang dapat mendesain. Yang terakhir, digital marketer. IT system adalah kunci kesuksesan suatu bisnis. Kenapa? Karena teknologi atau IT itu masuk ke dalam salah satu employee engagement. Nah, apa sih employee engagement? Yaitu keterkaitan karyawan dengan perusahaan gitu. Bahkan data di sini menunjukkan revenue sebuah perusahaan bisa meningkat 2,5 kali dari yang biasa gitu. Dan juga kenapa bisa dibilang menjadi sebuah kunci suksesnya bisnis, yaitu karena sekarang semua serba teknologi ya, bahkan jualan online, terus juga semua itu perusahaan sudah bergantung dengan teknologi. Bisa dibilang perusahaan yang tidak mengimplementasikan teknologi itu ke depannya akan tidak sustainable gitu, akan tidak stabil ke depannya seperti itu. Di sini juga ada IT is a problem solving. Makanya kita selalu berjalan terus. Tadi juga udah dijelaskan oleh Pak Jimmy, ada salah satu poinnya yaitu problem solving. Ya, di sini di slide saya ada 2 buah gambar, yaitu studi saya, yaitu tentang bagaimana sih melewatkan port-port yang diblokir oleh ISP. Karena pada saat itu port-port itu banyak yang diblokir karena banyaknya ransomware ya. Dulu waktu 2016 itu lagi zaman ransomware. Nah, kami sebagai IT mencari cara bagaimana sih caranya atau problem solving, gimana caranya port ini tetap bisa lewat. Nah, di sini saya membuat satu sistem VPN dan sudah terimplementasi antar kota gitu. IT ini sudah banyak faktanya ya dari berita-berita. Di sini 17 juta tenaga IT dibutuhkan, dan bahkan masa pandemi seperti ini IT masih menjadi 10 pekerjaan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini sih suite-nya IT ya. Kalau bisa saya bilang suite-nya IT itu seperti ini. Karena banyak sekali dibutuhkan, bahkan prospek ke depannya hingga 2030 tuh Indonesia butuh 17 juta tenaga IT, seperti itu. Nah, ini top 7 IT skill you need to have in 2021. Nah, ini salah satunya ada cyber security, terus juga ada data science, ada big data, ada cloud. Nah, yang tadi sebelumnya udah dijelaskan juga banyak. Ini 7 yang salah satunya kita harus punya di dunia IT seperti itu.